pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar pagi hari ini? Peristiwa kematian adalah sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Tetapi kematian itu akan menjadi sangat bermakna ketika itu menyelamatkan banyak jiwa. Saat hari ini kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa mengasihi saudara dan saya. Kita ingat bagaimana bangsa Israel dipimpin hidupnya oleh Tuhan pada waktu siang dan pada waktu malam. Tuhan berjalan di depan mereka agar bangsa yang dicintainya itu selamat dari segala mara bahaya. Dan peristiwa itu saat ini kita melihat betapa cinta Tuhan Yesus kepada saudara dan saya dengan membuktikan kebesarannya, dengan membuktikan cintanya kepada saudara dan saya melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk membuktikan cintanya kepada saudara dan saya. Itulah kebenaran yang bisa kita ambil dari kasih yang sejati, kasih Allah kepada kita. Sebab Yesus adalah kebenaran itu. Dia membuktikan kasih-Nya kepada umat-Nya dengan memberikan nyawanya bagi domba-domba tebusannya. Saat hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Allah yang betul-betul mengasihi saudara dan saya. Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup kita.
Yesuslah kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bertemu kembali kurang lebih 3 minggu kami tidak bertemu muka dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Rasanya sudah seperti bertahun-tahun. Tapi walaupun demikian, kami sampai Gembala tidak berhenti berdoa sampai hari ini. Kami tetap komit di dalam doa setiap sore, berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini dalam rangka ibadah Jumat Agung. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan kami masih bisa bersekutu, semua ini oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kebenaran itu, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah yang memberikan hidup dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami tidak henti-henti untuk kami datang kepada Engkau, untuk kami belajar kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih kami menyerahkan buat firman Tuhan pagi ini dalam rangka ibadah Jumat Agung, dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke 10. Kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Pagi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai makna kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kematian Tuhan kita Yesus Kristus juga terkandung makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau setiap Desember kita merayakan Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus
Yesus. Makna kelahirannya juga penting. Kemudian di samping ada kematian, nanti beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu juga sangat penting. Bahkan kita juga menantikan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga penting. Tapi juga tak kalah pentingnya juga peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus itu juga sangat penting bagi kita, bagi orang percaya, bagi kita yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang sudah menjadi anaknya, bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kematian Yesus Kristus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab, sebelum Yesus mengalami kematian, Alkitab sudah menubuatkan bagaimana Dia juga akan mengalami kematian. Misalnya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai yang ke-7, di situ difirmankan bagaimana tentang Yesus Kristus. Dia yang dihina, Dia yang dihindari orang, Dia yang mengalami kesengsaraan, Dia yang juga menderita kesakitan, Dia juga tertikam, Dia juga diremukkan, dan oleh bilur-bilurnya kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dia juga mengalami penganiayaan. Di sini dijelaskan di dalam kitab Yesaya. Sudah dibuatkan, sudah dikatakan. Bahkan Yesus Kristus sebelum Dia mengalami kematian, Dia juga mengatakannya, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi sebelum peristiwa kematian Yesus, Alkitab sudah mengatakannya. Luar biasa. Kalau kematian seseorang, tidak ada yang menceritakan sebelumnya. Apakah ada kalau mau mati diceritakan, oh aku matiku tanggal semini, semini, enggak ada. Ada Bapak Ibu? Kalau ada katakan, ada enggak? Enggak ada. Hanya Yesus. Luar biasa. Kita lihat bersama-sama kematian Yesus juga ditandai dengan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu membaca di dalam kitab Injil, ketika detik-detik Yesus akan mengalami kematian, terjadi apa? Ada gempa bumi, gunung batu terbelah, ya, bait suci terbelah menjadi 2, begini ya, diceritakan. Dan keadaan bumi gelap gulita mulai jam 12 siang sampai jam 3. Apakah ada manusia yang mati seperti itu? Tidak. Jadi luar biasa kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, apakah makna kematian Yesus bagi kita? Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi dalam kitab Roma pasal 5, ada beberapa makna yang dapat diambil. Yang pertama, makna kematian Tuhan Yesus Kristus ialah bahwa Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ayat yang ke-8, Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita.
Jadi makna yang pertama adalah makna kematian Yesus Kristus, bahwa Allah ingin membuktikan kasih-Nya kepada dunia. Luar biasa. Dia rela berkorban, dia rela menderita, dia rela sengsara, dia rela diolok-olok, dia rela dicaci maki, dia rela menderita, dia rela didesak. Semuanya itu dilakukan oleh karena dia mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Sampai hari ini pun dia tetap mengasihi kita. Sampai detik ini pun dia tetap mengasihi kita. Apapun yang kita hadapi saat ini pun, kematian Kristus ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tetap peduli dalam kehidupan kita. Dia tetap memperhatikan kehidupan kita. Karena apa? Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sehingga dia rela berkorban, dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita, orang-orang yang berdosa. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, dia datang ke dalam dunia, dia rela menderita, bahkan dia rela mengalami kematian. Karena apa? Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, makna kematian Yesus Kristus, bahwa dia ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kemudian makna yang kedua, bahwa dia ingin memperdamaikan kita dengan Allah. Dia ingin memperdamaikan kita dengan Allah. Ayat yang ke-10 Roma pasal yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab jika kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Diperdamaikan dengan Allah artinya kita dipersatukan kembali dengan Allah. Jadi kalau dulu kita jauh dari Tuhan oleh karena dosa kita, maka karena kasih-Nya kita diperdamaikan Allah, dipersatukan lagi dengan Allah. Melalui apa? Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa bersatu kembali dengan Allah hanya melalui pengorbanan dan kematian dari kita Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, makna kematian Tuhan kita Yesus Kristus tadi yang pertama apa? Masih ingat? Allah ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, Allah ingin memperdamaikan kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu dapat kita peroleh melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi di pujian awal tadi dikatakan bagaimana Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah yang menyelamatkan.
Ada ayat-ayat mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepada Bapa ya, harus melalui Yesus. Dalam Injil Yohanes, Dia yang sanggup membawa kita ke dalam surga. Dia yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, bagaimana Rasul Petrus memberikan satu pernyataan bahwa keselamatan itu hanya di dalam diri Yesus Kristus. Bukan karena usaha kita, tetapi melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu ingin selamat? Siapa yang ingin selamat? Angkat tangan. Ya, harus tetap percaya kepada Yesus. Sampai pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan keselamatan itu. Bahkan tadi di muka saya katakan Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dalam Injil Yohanes tadi ya. Jadi kalau kita meresponi kasih Allah di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah makna kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama adalah Dia ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, Dia ingin memperdamaikan kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga, Dia ingin menyelamatkan kita, ingin menyelamatkan manusia. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Biarlah di dalam peristiwa Jumat Agung ini kita akan merenungkan kembali begitu besar kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Untuk mengakhiri firman Tuhan pagi ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku.
kasih Tuhan dan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hanya di dalam Yesus selalu dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Raja yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karya terbesar terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Raja yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan satukan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini, Jumat Agung, di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami sangat meyakini Engkau masih menunjukkan kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau akan sanggup menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala beban masalah yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Tidak hanya jiwa kami, tapi seluruh hidup kami percaya Engkau akan selamatkan kami, bebaskan kami dari kutuk, dari segala penyakit yang akan menyerang kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami akan mengalami kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Tak lupa pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih mengalami beban yang berat
karena virus corona yang ada Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah buat kami semua. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkannya, Engkau tidak akan membiarkannya, Engkau akan tetap peduli untuk bangsa ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, segala penyakit, segala virus yang akan mengganggu kami. Kami berdoa, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hanya pertolongan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami, kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan, baik mulai dari Bapak Presiden, bahkan pemimpin yang paling bawah RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, atau instansi-instansi kesehatan yang saat ini sedang memikirkan nasib bangsa ini ya Tuhan. Oh, hamba-Mu berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan yang dari surgawi, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang ada akan sangat bermanfaat bagi kami sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan daerah kami, kota Solo yang kami cintai, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati daerah kami ini juga, atau di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami. Kau memberkati semua sidang jemaat-Mu yang ikut ambil bagian di dalam persekutuan ibadah Jumat Agung pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi beban mereka saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan mereka saat ini Tuhan. Engkau tahu barangkali mereka juga ada yang sakit pagi ini Tuhan. Kami berdoa, tunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan menolong, memberkati, menjamah sidang jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, buat campur tangan-Mu di dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau memberkati kami sekalian. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Kami akan berdoa berkat untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.